Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mekanik, teman-teman subscriber? Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Hari ini saya mau berbagi tips bagaimana cara pengecekan sistem pendinginan pada motor Vario. Sebelum ke video pembahasan, saya mau ingetin teman-teman untuk subscribe channelnya Dira Motor 127, like dan komen silahkan apabila diperlukan di kolom komentar. Oke, jadi penampakannya seperti ini ya. Ini penampakan dari sistem radiator untuk Vario karbu ketika air sudah terisi penuh ya. Ini terisi di panel pendinginan, ini sudah terisi, terus di bagian sini juga sudah terisi, selang-selangnya sudah terisi, yang artinya air radiator sudah full ya. Oke, yang pertama saya mau jelasin ketika suhu mesin di bawah 80 derajat lah ya. Katakan suhu mesin di bawah 80 derajat. Selang yang bengkok ini ya, dan selang yang ini selang yang terhubung langsung ke termostat ya. Itu berfungsi sebagai selang isap atau selang sedotnya ya. Dua selang ini. Terus ini termostatnya ya. Dan ini sebagai water pumpnya. Dan perangkat yang lainnya ini adalah selang-selang penghubungnya ya. Dan ini tutup. Ketika mesin berada di suhu paling rendah ya, 0 sampai di atas 70 derajat, pipa yang ini itu tidak berfungsi ya. Maksudnya tidak berfungsi, dia belum berfungsi karena termostat belum membuka. Kalau mesin masih dingin, berarti yang berfungsi adalah selang yang bagian satunya lagi ini ya. Ketika mesin dihidupkan, sirkulasi air yang terjadi pada radiator Vario ini, Vario 110 ya, di bagian selang yang ini ya, dia mengalir terus disedot oleh water pump, dan water pump mendorongnya ke dalam mesin ini ya, terhubung langsung ke block head dan silinder block. Setelah terisi, dia keluar lagi di selang yang atas ini ya. Ini sebagai selang keluarnya air radiator ya. Dan begitu seterusnya, diisap lagi, disedot lagi, lalu didorong lagi ke dalam blok mesin, lalu keluar lagi. Jadi sirkulasinya ketika suhu air radiator belum mencapai 80 derajat atau di bawah 80 derajat, itu sirkulasinya di bagian ini ya, selang isap ini yang satu, terus ke water pump, terus didorong ke media yang didinginkan, silinder block atau block head ya, lalu keluar lagi. Sementara selang yang ini yang terhubung langsung ke panel pendinginan ini ya, katakanlah ini panel pendinginannya ya, yang ini deh sama yang ini, ketika suhunya belum mencapai 80 derajat atau di bawah 80 derajat ya, masih 50 atau 60, ini tidak berfungsi ya, tidak berfungsi. Nah, ketika termostat ini sudah berfungsi atau suhunya sudah mencapai di atas 70 derajat atau 80 derajat, termostat ini berfungsi ya. Kalau termostat ini berfungsi, itu artinya dia membuka saluran air radiator yang paling bawah ini ya. Nah, sekarang kita udah
bicara ke suhu yang diinginkan oleh termostat ini ya. Katakanlah ini ya 75 derajat atau 80 ya. Ketika ini membuka, termostat ini sudah berfungsi atau membuka, berarti sirkulasi airnya itu sudah tidak lagi lewat sini ya, lewat yang atas ini ya. Yang atas ini sudah off atau tertutup ya, kalau termostatnya sudah berfungsi atau bekerja ya. Sirkulasinya terjadi di sini ya, di bawah yang paling bawah ini ya. Jadi air radiator yang ada pada pipa paling bawah ini diisap oleh water pump. Karena termostatnya sudah membuka, berarti ini udah diisap ke water pump, terus didorong masuk ke dalam silinder blok atau blockhead, lalu keluar di bagian selang yang atas ini ya, dan tidak mengalir ke sini ya kalau termostatnya sudah berfungsi ya. Ini kan sudah tertutup, berarti alirannya langsung ke panel pendinginan ini ya, ke sini. Nah, panel pendinginan ini strip-strip yang garis-garis tipis begini, itu adalah pipa apa ya, pipa gepeng, pipa kecil lah ya, tapi yang ininya kan bolong-bolong tuh. Ini sebagai pendinginannya ya, didinginkan oleh kipas yang ada pada magnetnya. Nah, ketika pengecekan apakah termostat ini berfungsi atau tidak, di video TikTok kan saya sudah praktekkan ya, bagaimana cara pengecekan termostat dengan cara dijepit ya. Nah, kan video sebelumnya kan saya tutorialkan seperti ini ya, saya jepit seperti ini. Kalau dijepit airnya kan biasa diem ya, nggak muter-muter kan, ditutup ini ya. Kalau misalkan dibuka, air radiatornya nampak seperti muter-muter gitu kan, itu artinya termostat berfungsi. Sistem pendinginan ini akan bekerja dengan maksimal apabila ya air radiatornya ada ya, dan ini sebagai selang menuju reservoir atau tangki cadangannya ya. Selang air radiatornya ada, lalu termostatnya berfungsi, lanjut ke water pumpnya juga berfungsi, dan pipa-pipa penghubungnya nggak ada yang bocor, ataupun sealnya ya, seal water pumpnya nggak ada yang bocor. Dan satu hal lagi, ini panel pendinginannya ya, kalau misalkan ditutup ini ya, ini kan bukan sembarangan tutup ya. Jadi fungsinya tutup ini kan, kalau misalkan air radiatornya tekor atau kurang, dia bisa membuka karena di sini terjadi tekanan atau sebaliknya ya, kepakuman. Karena air radiatornya kurang, berarti kan ada kepakuman di sini ya. Kalau ada kepakuman, berarti di sini juga terisap, tersedot ya. Ini kan selang menuju ke reservoir ya, ke tangki cadangan. Kalau misalkan panel pendinginan ini mampet ya, karena faktor usia atau karena kualitas air coolant, dia ya, yang saya temui ya, dia bakal muncrat parah ya, keluar dari sini, keluar. Itu terjadi karena air yang diisap oleh water pump ini ya, yang paling bawah ini, dia seperti apa ya, nggak stabil, nggak balance gitu kan, nggak sesuai. Isapannya kecil sementara dorongannya hebat gitu kan,
karena faktor suhu juga kan, suhunya mudah meningkat, makanya ditutup radiator yang ini. Kalau misalkan pengecekan melalui tutup radiator dengan cara dibuka, dia bakal muncrat-muncrat keluar begitu. Itu artinya si panel pendinginannya ini ya agak mampet gitu kan, agak-agak seret gitu kan, karena di dalamnya itu udah pasti kerak gitu kan. Dan kerak itu nempel atau mampet di sini karena faktor usia atau kualitas air radiator. Dan biasanya yang sering saya temuin itu diisi pakai air biasa gitu kan, atau air yang kotor lah istilahnya. Sekalian saya mau jelasin ini kasus yang sering terjadi ya. Yang pertama, termostat harus berfungsi ini termostat. Water pump harus berfungsi, dan ini ya, satu lagi saya lupa. Di packing kompresi di sini ya. Yang ada di sini packing kompresi. Itu harus benar-benar bagus ya. Maksudnya bagus, tidak bocor ke piston dan tidak bocor keluar. Maksudnya yang keluar di sini artinya ke dalam mesin ya. Itu jadi hal yang paling penting juga, paling vital juga ya. Jadi perhatikan di packing kompresi ini ya, jangan sampai bocor ke piston dan jangan sampai bocor ke dalam mesin ya. Karena kebocoran yang terjadi di packing kompresi ini, apabila radiatornya bocor, ya bocornya ke dalam piston dan bocornya ke dalam mesin ya. Kalau untuk kebocoran pada seal water pump, di sini ada lubang kecil ya. Itu untuk mengetahui apakah sealnya masih bagus atau tidak, dan biasanya menetes ya, entah itu air radiatornya ataupun seal oilnya ya, seal olinya. Di sini ada lubang ya. Jadi seperti itu, kurang lebih mohon maaf kalau saja penjelasannya kurang dimengerti atau kurang dipahami. Mudah-mudahan membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.